Berbicara mengenai Kalimantan Barat, tidak akan bisa terlepas dari keberagamannya yang ada. Berbagai macam suku, adat, dan budaya bersatu secara harmonis dan menjadi landasan bagi cita rasa kuliner khas Kalimantan Barat. Hari ini, saya dan Astrid akan mencoba makanan khas dari Kalimantan Barat. Yang pastinya ada di Jakarta. Langsung aja cari yuk. Aku udah lapar banget nih. Yuk, sama. Yuk. Karena wilayah laut dan sungainya yang luas, hidangan Kalimantan Barat diwarnai banyak olahan ikan, baik air asin maupun air tawar. Banyak banget makanan depan kita nih. Kita lagi di mana nih, Astrid? Kita lagi ada di Saloinyan, artinya kangen banget. Kangen banget, tepatnya di Tebet. Ini restorannya menyajikan makanan-makanan khas dari Pontianak. Sebelumnya kita harus coba yang ini nih, hidangan yang sudah menjadi ciri khas Kalimantan Barat, bubur padas. Rasanya tuh bener-bener kayak rempah-rempah banget. Plus ada daun-daunnya ini loh, ada macam-macam banget. Nah ada satu lagi nih, sebelum makan dikasih lemon cuy dulu. Karena bubur ini kan heavy banget dengan semua bumbunya. Nah lemon cuy ini sebenarnya satu elemen yang bisa bikin rasanya lebih light. Ya. Nah ini nih yang bikin penasaran. Namanya sate kuah. Jadi Sate ada kuah. banyak sekali jenis sate di Indonesia dan ini adalah salah satu sate yang unik karena ada pengaruh Melayunya kalau Ada yang ini Melayunya ya. ya. Jadi satenya ada bumbu kacang, kecapnya dan dagingnya udah dimarinate semalaman ini. Dan sebelum dimakan, tuang dulu. Dituang dulu. Jangan lupa harus ada lemon cuy. Lemon cuy. Jadi fungsi dari kaldu ini sebenarnya bukan bikin makanan yang lebih complicated, malah makin light ya. Lumayan encer ya konsistensinya. Jadi enak banget sih. Nikmat. Masamnya dikit aja. Kalau ngomongin Pontianak, itu harus ada kepitingnya. Betul banget. Bunyi gemes-gemesnya itu loh. Bumbunya ternyata banyak banget rempahnya ya. Benar. Dan ada kunyitnya kalau tadi. Dan sepertinya serat-serat ini lengkuas, karena lengkuas kalau dihaluskan kan masih akan sangat berserat ya. Betul. Nggak perlu jauh-jauh ke Pontianak buat nyari kepiting asap ke Pontianak. Nah ini dia salah satu kudapan namanya Huntiao. Kita coba. Pakai santan tapi santan encer ya kayaknya ya. Ya, kenyal. Light. Dan isiannya ada kacang merah, ada ketan hitamnya juga, lalu ada cincau hitamnya. Dan ada rasa-rasa pandannya ya dari Nah, yang ini nih, yang hijau. Teksturnya lebih ke puding-pudingan ya. puding, tapi dia berbahan santan. Jadi dapat gurihnya dari banyak titik ya. Kenyang banget. Benar. Tapi Udah masih kenyang. masih bisa ngisi lagi. Kayaknya masih ada tempat untuk chai kue ya. Chai kue, kalau nggak salah itu namanya coipan juga kan ya? Coipan atau chai kue. Kayaknya di Jakarta pasti ada itu. Ada, tahu? Di mana? Yuk. Yuk. Gak mau kasih tahu sekarang. Satu lagi yang paling wajib kalau lagi nyicipin makanan Kalimantan Barat, coipan. Jadi ada 3 jenis isian ya. Ada talas, kucai, Dan juga bangkuang. lengkuang. Ini benar-benar cemilan yang cocok banget sama saya. Karena gurih, lalu moist. Oh iya, dia sih enak karena moist banget ya. Moist. Ini karena kecil, makan. Kayaknya nggak akan berasa kalau makan banyak ya. Nggak akan berasa. Padahal kulitnya itu berbahan dasar dari tepung beras dan juga tepung kanji. Kanji, betul. Sekarang kita coba yang ini nih, kita Ya. lihat. Digoyang-goyang gini kayaknya moist dan gemes-gemes gitu teksturnya. Jadi kita nyebutnya talam ebi atau hampan ya. Ada asin dari ebinya dan gurih dari talam kuenya sendiri. Iya. Agak buttery ya, jadi begitu masuk ke mulut langsung melt in your mouth. Sekarang kita tutup dengan yang Manis-manis. Orang Jakarta nyebutnya bugis mandi, tapi orang Pontianak menyebutnya loko-loko. Kelapa di dalam dan kelapa di luar. Warnanya cantik banget. Ya. Selamat menunya. Jadi mochi ya teksturnya ya. Dan juga rasanya gurih ketemu manis. Tambah gurih lagi dengan santan kuahnya seperti ini. Wah. Kalau yang ini namanya adalah hongchi. Hongchi. Hong itu manis atau gula, chi itu si adonannya. Cheers. Benar-benar lebih kenyal dibandingkan yang sebelumnya bahkan. Terasa lebih dense di mulut ya. Betul. Tapi kamu nggak mau bikin sesuatu nih dari Kalimantan Barat? Oh ya masak lah. Kan kita udah makan beberapa nih. Ya kita cobain yuk. Tapi makan dulu lah. Makan Habisin dulu ini banyak banget. Yuk, yuk. Udah capek belum? Capeknya nggak ada, tapi sekarang yang ada penasarannya. Jadi kita buat aja. Yuk. Yuk. Step pertama dari pembuatan bubur pedas adalah mise en place semua sayurannya. Ini yang bakalan aku kasih tahu pertama. Daun kunyit muda. Kita buang dulu, tuang daunnya. Satu lagi. Ini kan ukurannya kecil. Kalau ukurannya besar, satu aja udah cukup. Oke. Lalu daun kesum.
Lalu kita bungkus. Daun kesum ini adalah salah satu elemen yang membuat rasa bubur pedas, yang bukan pedas karena cabai, tapi pedas aroma. Oke, next kita akan potong Kacang panjang. panjangnya. Jadi kira-kira semua ukurannya sama dan jangan terlalu besar agar matangnya kurang lebih bersamaan ya. Betul. Next. Ubi, kita potong dadu ya. Yang terakhir. Oke. Mise en place-nya selesai, sekarang waktunya Kita akan menyangrai beras dengan merica hitam dan juga ketumbar. kita punya berasnya, Ya. merica hitam, ketumbar. Pakai api sedang aja ya. Kita akan masak sampai berasnya berwarna jadi coklat. Pastikan aja bagian bawahnya nggak gosong. Sudah berubah warna, Ya. masukin kelapanya, Oke. kelapa parut. Kita masak terus sampai jadi seperti serundeng. Ini tandanya sudah siap untuk ditumbuk atau dihaluskan atau di blender. Kita lihat teksturnya seperti ini ya. Langkah selanjutnya menghaluskan bumbu-bumbu yang ada di Betul. sini. Kita masukkan Lengkuas, ya jahe, jahe, bawang merah, bawang merah, kunyit, bawang putih, bawang putih, serai, serai yang sudah diiris, merica bubuk, merica putih, dan terasi. tambahkan air. Cukup. Bumbunya udah kelihatan tuh, udah halus. Kita masak ya. Warnanya udah mulai berubah juga dan Dan- airnya juga mulai saat kita akan tambahkan daun salamnya. Ya. Masak sebentar. Aromanya udah harum banget dan kandungan airnya sudah habis. Kita tambahkan minyak sedikit. Dan kita masak lagi sampai bumbunya matang. Warnanya udah sangat keluar ya, kekuningan. Nah, kita akan menggunakan kaldu dari daging sapi dan daging sapinya akan kita masak dulu sampai dagingnya juga empuk. Kita akan memasukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Oke, Oke, makin kalau wangi. sudah tercampur rata, kita akan memasukkan dulu Cincangan daun kesum, daun kesum dan juga daun kunyit muda. Kita akan masukkan ubi. Masukkan juga Wortel, wortelnya, tambahan warna hijau, kacang panjang. kacang panjangnya nih, dan jagungnya. Aduk dulu. Aduk dulu. Kita matangkan sedikit dari sayur-sayurnya ini. Ketika sayurannya sudah mulai matang, kita bisa mulai memasukkan berasnya. Berasnya. Masukkan sedikit-sedikit karena teksturnya akan mulai mengental ketika berasnya masuk. Sambil diaduk terus, karena berasnya sudah hancur, ini akan cepat matang. Sekarang kita bisa masukkan Daun pakis. pakisnya. Aduk dulu sebentar dan kita masukkan kangkung. Terakhir, masukkan garamnya. Sudah matang, Sudah matang. siap Kita untuk disantap. santap. Oke juga nih buat sarapan ya. Yap, buat yang bosan makan bubur kayak gitu-gitu aja, mungkin ini bisa jadi pilihan baru kan. Pokoknya kuncinya adalah harus berani bumbu. Buat yang suka selera pedas, kalian bisa tambahkan sedikit cabai. Tapi kalau kita kayaknya Sudah cukup ya. Oke, selamat mencoba.